Selanjutnya, yang kedua, bahwa para nabi itu terjaga dari berbuat salah. Umat telah sepakat ya bahwa semua nabi itu terjaga atau maksum dari dosa-dosa besar. Karena berbuat dosa besar itu kontradiksi dengan kepemilihannya sebagai seorang nabi ya. Nah itu. Jadi tidak akan mungkin ya para nabi itu berbuat dosa besar ya. Karena ada sifat yang mustahil ya bagi nabi itu ya. Di antaranya para nabi itu maksum ya dari dosa besar. Maka selain itu mengingat bahwa seorang nabi adalah pembawa risalah juga tuh ya, kepada manusia ya. Dia membawa risalah Allah pada orang-orang, seharusnya ya, di antaranya ya para nabi itu memiliki peran sebagai qudwah untuk umatnya. Dan pasti demikian ya. Karenanya para nabi dibebani untuk mencegah manusia dari berbuat kekufuran, dosa, kefasikan, dan maksiat. Kalau saja sampai nampak di antara mereka yang berbuat dosa atau kesalahan, maka musuh-musuh para nabi akan mencacinya dan akan menghina syariat yang dibawanya. Karenanya ini jelas kenapa para nabi itu maksum ya, terjaga dari kesalahan. Kalau ada kesalahan pun pasti ada orang yang menghinanya tuh ya. Itu perilaku para nabi gitu ya. Nah, gitu. Di bahasa kita mah ya perilaku nabi teh kieu gitu nya, berbuat kesalahan ya. Dan gitu kan enggak gitu ya. Karenanya dijaga para nabi itu dari kesalahan. Karena kalau berbuat kesalahan bertentangan ya dengan hikmatullah ya. Tuh. Bertentangan dengan hikmah Allah. Dan karena rahmat Allah sehingga dia menjaga para nabi untuk tidak berbuat salah. Dia Allah membebani agar mencegah dari kemungkaran dan kekejian. Begitu juga dia menjadikan para nabi sebagai contoh dan teladan dalam berzuhud ya, dan mengendalikan hawa nafsu termasuk syahwat duniawi yang merupakan bisa jadi dengan syahwat itu ya lupa terhadap akhirat. Kita lihat saja gitu ya, dengan syahwat kadang duniawi itu ya kita kadang lupa terhadap akhirat ya. Nah ini para nabi dijaga dari yang demikian ya. Mereka adalah contoh dari kezuhudan ya, dan mengendalikan syahwat itu ya. Adapun yang berkenaan dengan dosa kecil, nah itu ya diantaranya para nabi pernah melakukan, itu pun masalah ijtihad ya, dan tidak sengaja ya, sehingga tidak berakibat merusak kecitraan atau keadilan dan merusak kenabiannya, tidak merusak demikian karena dosa-dosa kecil ya. Kekeliruan tersebut hanya ingin menunjukkan tanda dia seorang manusia biasa kan gitu. Nabi juga seorang manusia ya, yang tidak bisa menjangkau itu ya. Tidak bisa menjangkau masalah gaib ya. Karena memang tidak diberi sifat rububiyah. Karena itu para ahli tafsir dan ahlul ilmi menyebutkan kesalahan yang dibuat para nabi sebagaimana firman Allah, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal asyi yuriduna wajhah. Dan janganlah kamu mengusir orang-orang yang menyeru Rabb mereka di pagi dan petang hari ya. Karena itu di antaranya para nabi diberikan wasiat agar selalu ya pula mereka bersama orang-orang yang berzikir ya. Wa in kadu la yaftinunaka anil ladina auhayna
apa aniladi auhayna ilaika litaftari alaina ghairo. Itu ya. Ya ini kalau tulisan ai. Wa idal latakhalduka khalila walaula an sabbatnaka laqad kitta tarkanu ilaihim say'an qalila. Dan sungguhnya mereka hampir memalingkan kamu dari apa yang telah kami wahyukan kepadamu, agar kamu berbohong kepada kami dengan berbuat lain. Dan setelah mereka menjadikan kamu sahabat yang setia, dan kalau kami tidak memperkuat hatimu, niscaya kamu hampir-hampir condong sedikit kepada mereka. Mereka yang membawa pada apa? Kepada kefajiran, ya. Nah itu. Atau mereka yang mengarahkan kepada dosa, ini hampir saja itu ya, membuat apa yang Nabi sampaikan, membuat ya dipalingkan terhadap wajah atau terhadap wahyu Allah ya gitu. Dalam surah Al-Isra ayat 73 sampai 74 ya. Mungkin demikian dulu ya yang bisa disampaikan tentang kemaksuman para nabi ini yang terjaga dari kesalahan. Insyaallah nanti kita akan lanjut di kesempatan berikutnya. Wallahu minkum wallahu fikum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.